Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz dengan nomor NIM 223430117. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan aplikasi blockchain saya, yaitu dengan nama Simple Storage. Materi ini atau tugas ini dikerjakan untuk mata kuliah blockchain dengan nomor seksi 2024 343 0149 dengan dosen Pak Sandi Rahmadika. Baiklah, judulnya ialah Simple Storage Membangun Aplikasi Desentralisasi atau DApp Ethereum Sederhana, Smart Contract, dan Front-End Interaktif. Nah, topik-topik pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu ada pendahuluan, tujuan, manfaat, struktur blockchain, flowchart, langkah-langkah, dan struktur aplikasi. Pendahuluan latar belakangnya kenapa saya membuat aplikasi Smart Storage ini, yaitu untuk memahami blockchain dan smart contract, dibutuhkan aplikasi sederhana yang menunjukkan cara menyimpan dan membaca data dengan aman di blockchain. Simple Storage ini adalah aplikasi dasar yang memungkinkan pengguna menyimpan angka ke blockchain dan membacanya lewat web. Aplikasi ini dibuat untuk mengenalkan smart contract dan front-end terhubung dengan blockchain dan memberikan pengalaman membuat aplikasi terdesentralisasi menggunakan Ethereum. Secara arti, aplikasi Simple Storage ini adalah sebuah aplikasi penyimpanan data sederhana berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan membaca data dalam hal ini ialah angka secara terdesentralisasi, transparan, dan aman. Tujuan saya membuat aplikasi Simple Storage ini ialah memahami konsep smart contract, yaitu memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana smart contract bekerja di jaringan Ethereum. Selanjutnya ialah implementasi interaksi front-end dan blockchain, membuat antarmuka pengguna atau front-end yang dapat berkomunikasi langsung dengan smart contract di blockchain. Kemudian mengenalkan penyimpanan data terdesentralisasi, menjelaskan bagaimana data dapat disimpan secara permanen dan transparan pada blockchain tanpa bergantung pada server sentral. Kemudian memberikan pengalaman pengembangan di app, yaitu pengguna dapat belajar alur pengembangan aplikasi terdesentralisasi mulai dari penulisan smart contract, deployment, hingga interaksi melalui front-end. Adapun manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita membuat atau mempelajari aplikasi ini yaitu menjadi fondasi untuk mengimplementasikan teknologi Web3. Aplikasi ini menjadi langkah awal bagi pengembang yang ingin terlibat dalam dunia Web3, yaitu ekosistem aplikasi yang terdesentralisasi dan berbasis blockchain. Kemudian, meningkatkan keamanan dan transparansi data, yaitu pengguna dapat menyimpan data yang tidak dapat diubah atau immutable di blockchain, sehingga memberikan tingkat keamanan dan transparansi yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan data tradisional. Struktur blockchain dari aplikasi Simple Storage ini adalah yang pertama ada Node.js dan NPM, fungsi utamanya yaitu environment JavaScript, yaitu berguna untuk platform untuk menjalankan tools. Kemudian ada Travel atau sebagai development framework smart contract, yaitu compile, deploy, dan migrasi. Selanjutnya ada Ganache, yaitu fungsinya blockchain lokal untuk testing. Simulasi, keterangannya simulasi jaringan Ethereum lokal. Kemudian ada MetaMask. MetaMask ini adalah dompet atau wallet Ethereum dan signer. Keterangan interaksi di app di browser nanti. Kemudian ada Visual Studio Code, yaitu di mana saya melakukan mengedit kode, yaitu keterangannya menulis smart contract dan front end. Kemudian yang terakhir ada Ethers.js, yaitu library JS blockchain, yaitu koneksi front-end ke smart contract. Adapun flowchart yang saya rancang yaitu user browser, nanti dia interaksi UI via web, kemudian front-end React App.js, kemudian JSON RPC, MetaMask Wallet Browser Extension, lalu sign transaksi ke Ethereum Node atau provider Ganache Local Network dengan addressnya 127.0.0.1. Deploy dan eksekusi smart contract, lalu smart contract dengan namanya simplestorage.sol.
Bagaimana flow-nya ini user pengguna nanti yang mengakses front-end React via browser, kemudian antara muka yang menampilkan data dan input ke user berkomunikasi dengan MetaMask atau wallet tadi. Kemudian MetaMask sebagai yang ada di browser yang mengelola wallet Ethereum dan menandatangani transaksi. Kemudian ada Ganache lokal, yaitu blockchain Ethereum lokal yang menjalankan smart contract dan memproses transaksi. Smart contract kode Solidity yang menyimpan dan membaca data di blockchain. Adapun pembuatan aplikasi yaitu pertama adalah buat folder project dan struktur yaitu dengan make directory, simple storage, kemudian change directory, simple storage, kemudian ada make directory lagi, contracts, migration test. Kemudian inisialisasi project travel dengan command travel init. Kemudian ada tulis smart contract simple storage, yaitu kita membuat file di dalam folder contracts di folder simple storage tadi, yaitu simplestorage.sol dengan code yang sudah tertera di slide. Kemudian ada poin keempat yaitu buat script deploy migrations, yaitu buat file migrations di folder migrations dengan nama file 2 underscore deploy underscore contracts.js. Yaitu seperti yang bisa dilihat ada kodenya di slide. Selanjutnya, jalankan Ganache lokal. Kita perlu Ganache lokal ini sebagai simulasi untuk lokal. Jadi kita tidak untuk kita memastikan bahwa kode kita terhubung, kita menggunakan Ganache dulu. Yaitu pertama buka Ganache GUI, kemudian pastikan RPC URL http://127.00.1, kemudian titik 2, 7545, dan network ID 577 atau sesuai dengan Ganache masing-masing. Kemudian kita pastikan Ganache lokal atau Ganache aplikasi tadi dalam status running dan auto mining aktif. Seperti yang bisa dilihat di layar ada terdapat mining statusnya auto mining dan sebagainya. Di sini juga ada network ID saya ada 577. Kemudian ada RPC servernya yaitu 127.0.0.1.2 7545. Baru kita selanjutnya ke update konfigurasi travel. Kemudian edit travel config.js, tambahkan konfigurasi network deploy development. Kodenya sudah tertera, kemudian compile dan deploy smart contract, travel compile, kemudian enter, lalu travel migrate, strip network development, strip reset. Kemudian kita membuat front end-nya dengan folder di luar simple storage tadi. Kita membuat nama foldernya yaitu simple storage front end. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan React untuk membuat front end-nya. Kemudian kita tidak lupa untuk change directory ke folder tersebut, kemudian kita melakukan instalasi ethers. Kemudian hasil compile di folder simple storage tadi, kita salin ABI ke front end, yaitu nama filenya simplestorage.json ke folder simple storage front end. Kemudian di folder source strip app.js yaitu kita isi kode React sesuai dengan dan selera masing-masing kita. Kemudian kita harus juga connect ke smart contract dan MetaMask. Nah, connect ke MetaMask ke Ganache yaitu buka MetaMask, kemudian network, kemudian add custom network. Baru kita isikan RPC URL, chain ID, currency symbol, kemudian import salah satu private key dari Ganache ke MetaMask. Kita akan menunjukkan bagaimana tampilannya. Sebentar. Berikut adalah tampilan dari MetaMask. Nah, gimana sih kita bisa menemukan bisa menambahkan wallet dengan akun virtual atau akun dummy kita? Ini kan bisa terlihat di sini ada MetaMask. Kalau ini sudah terhubung, kita harus pergi ke Ganache-nya juga. Di sini sudah ada Ganache-nya. Nah, ini salah satu yang saya gunakan untuk testing compile dan migrate tadi. Jadi saya akan menggunakan address ini di codingan saya. Di transactions, kemudian kode. Nah, di sini ada tulisan to contract address.
Di sini ke kontrak address, kita Ctrl C, baru kita pergi ke coding. Di file FGS-nya, kita paste di sini. Kita paste, baru nanti kita save. Nah, bagaimana sih cara kita bisa memasukkan virtual account atau virtual account maksudnya dummy account itu? Di sini kita bisa menekan paling atas yang ada tulisan TX account, kita klik show keys, kita klik ini, kita copy, kemudian kita pergi ke MetaMask. Di sini kita bisa ada opsi tambahan yaitu add account, private key, silakan paste saja di sini. Nanti setelah paste, kita tunggu dia loading sampai muncul nominal uang dummy kita dari Ganasya lokal tadi. Kemudian kita kembali ke PPT. Nah, di PPT ini kita sudah menghubungkan ke MetaMask. Setelah file-file tadi kita sudah codingkan sesuai keinginan atau selera masing-masing, kemudian kita connect MetaMask ke Ganache, yaitu dengan command npm start. Nanti ketika kita menjalankan npm start, nanti akan compiling seperti ini. Nanti compile successfully, baru kita bisa lihat ke sini. Aplikasinya ada ini adalah aplikasinya. Nanti kita akan simulasikan, kita kembali ke PPT dulu. Nah, kita akan lanjut ke penjelasan kode-kode di Visual Studio Code tadi. Nah, yang pertama ada folder utama dan file utama kita, yaitu folder simple storage yang berisikan beberapa folder dan file-file di dalam folder tersebut. Di mana ada folder contracts, tempat smart contract solidity, di sini ada file simple storage.sol atau .solidity yang berisi logika penyimpanan angka di blockchain. Kemudian migration di folder migration berisi script deploy smart contract ke jaringan blockchain, contoh Ganache. Ada file 2_deploy_contracts.js yang memberitahu Travel cara deploy kontrak. Kemudian ada folder build, kemudian folder contracts. Folder hasil compile smart contract yang berisi ABI dan bytecode. ABI atau Application Binary Interface yang ini, build strip contracts, kemudian ada file simple storage JSON. Ini digunakan front-end untuk berkomunikasi dengan smart contract. Kemudian ada travel strip config_js, yaitu konfigurasi jaringan dan compiler solidity untuk proyek travel. Poin selanjutnya ialah smart contract atau dengan file yang sebelumnya simple storage di file contract simple storage sol, yaitu fungsi set di dalam file ini yaitu Win256X menyimpan angka X ke variabel store data di blockchain. Transaksi ini memerlukan biaya gas. Kemudian ada fungsi get membaca nilai store data yang tersimpan di blockchain secara gratis. Kemudian ada event data change. Ini opsional, bisa ada, bisa tidak, tapi untuk aplikasi saya tambahkan untuk memberitahu front-end bila nilai store data berubah agar UI dapat diperbarui secara real time. Kemudian ada deploy script, yaitu file 2 strip deploy strip contract.js atau ada di dalam folder migrations, yaitu script yang membantu travel smart contract di mana yang akan dideploy ke jaringan yaitu Ganesha lokal atau testnet. Di dalam kasus ini saya menggunakan Ganesha lokal. Kemudian jaringan blockchain lokal atau Ganache, simulasi blockchain Ethereum lokal yang berjalan di PC. Menyediakan akun dengan saldo ETH palsu untuk tes dan pengujian. Menerima transaksi deploy dan eksekusi smart contract. Kemudian ada RPC URL, biasanya di dalam banyak pengguna yang mendownload Ganache, yaitu RPC URL-nya yaitu 127.0.0.1 dengan ID 7545. Ini digunakan untuk travel dan MetaMask untuk terhubung ke jaringan lokal. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada tertulis RPC servernya sama dengan yang biasanya ada di ketika baru mendownload Ganache. Kemudian front-end React.
dengan file app.js di folder simple storage frontend, di mana kita sudah running tadi dengan React di terminal, yaitu file source script app.js adalah file UI web aplikasi yang digunakan pengguna untuk interaksi, yaitu di mana app.js ini berisikan connect ke MetaMask, yaitu minta izin akses pengguna untuk melalui window Ethereum MetaMask. Kemudian inisialisasi Ethers.js atau library tadi, yaitu membuat provider dan signer dari MetaMask untuk berkomunikasi dengan smart contract. Kemudian membuat instance kontrak, yaitu menggunakan ABI dan alamat kontrak hasil deploy untuk berinteraksi. Kemudian ada membaca data dengan fungsi get, yaitu mengambil nilai tersimpan di smart contract dan menampilkannya di UI. Kemudian menyimpan data, yaitu dengan fungsi set, yaitu mengirim transaksi untuk mengubah nilai di blockchain. Kemudian ada status dan error handling, menampilkan notifikasi loading, error, dan status lainnya agar UX atau user experience-nya lebih baik. Kemudian kita membahas ke browser extension MetaMask atau wallet di browser kita, yaitu dompet digital browser extension yang mengelola akun Ethereum pengguna, bertindak sebagai jembatan antara front-end dan blockchain, minta izin pengguna untuk mengakses akun dan menandatangani transaksi. Disinilah proses blockchain terjadi, terhubung ke ganasnya lokal atau jaringan publik via RPC URL yang dikonfigurasi. User membuka front-end React di browser, front-end meminta akses MetaMask untuk dapat membaca dan menulis data ke blockchain. Pengguna masukkan angka dan klik simpan, kemudian front-end mengirim transaksi melalui MetaMask ke smart contract di Ganesha lokal. Ganesha memproses transaksi dan mengubah state smart contract, kemudian front-end membaca nilai terbaru dari smart contract dan menampilkannya secara real-time. Baiklah, kita akan pergi ke simulasi aplikasi, di mana ketika kita tadi kita save compiling, kita akan share ke screen, ke ke screen. Nah, ini tadi sudah ada pengetesan tadi. Coba kita masukkan angka baru di sini. Misal 2025 2233017. Simpan. Nanti MetaMask akan mengirimkan notifikasi seperti ini. Nah, kita baru menambahkan parameter 1 2025 2234017 dengan akun Ganesha lokal kita yang sudah berisikan beberapa duit dummy tadi atau duit fake tadi. Kita confirm. Nah, langsung dia berubah secara real time. 225 2025 22343 bisa kita simpan. Jadi inilah tampilan dari simple storage di app atau desentralisasi app. Jadi seperti itu sih secara sederhananya, dan menggunakan yang namanya event tadi. Jadi kalau kita menambahkan angka, dia menyimpan. Kita pergi ke MetaMask. Coba kita tampilkan bagaimana kalau kita cancel. Kita cancel. Gagal menyimpan nilai tersebut, bla bla bla, tidak dapat disimpan. Jadi kalau kita refresh, tidak berubah. Jadi kalau kita tambahkan yang baru, misal 223434117 saja, kita simpan. Nah, selama proses ini kita tidak bisa dapat menginterupsi atau menambahkan angka-angka lagi. Jadi yang harus kita accept di MetaMask terlebih dahulu untuk transaksinya. Kemudian kita confirm. Langsung berubah. Baik, jadi kesimpulan untuk aplikasi Simple Storage ini yaitu pembuatan aplikasi blockchain Ethereum Simple Storage bertujuan untuk memahami konsep dasar smart contract, interaksi dengan blockchain menggunakan library seperti Ethers.js, serta cara menyimpan dan mengambil data secara terdesentralisasi. Aplikasi ini membantu mempraktikkan deployment smart contract ke jaringan Ethereum, menghubungkan front-end dengan MetaMask untuk autentikasi dan transaksi, serta memberikan gambaran nyata tentang mekanisme penyimpanan data di blockchain yang aman dan transparan. Dengan demikian, aplikasi Simple Storage menjadi dasar yang penting bagi pengembangan aplikasi blockchain yang lebih kompleks di masa depan. Sebelum itu, saya juga ingin menampilkan bagaimana codingan dari aplikasi saya. Di sini, seperti yang tertera di contoh di penjelasan tadi,
ada folder yang namanya simple storage, ada folder juga yang namanya simple storage front end. Di simple storage ini nanti ketika kita melakukan compile, yang berubah adalah simple storage JSON ini. Jadi ketika kita membuat folder React yang baru, simple storage JSON ini belum ada sebenarnya. Jadi harus kita copy paste setelah berhasil compile dulu. Kita copy paste di sini, baru kita bisa berhasil menghubungkan dua folder berbeda ini menjadi satu. Jadi ketika kita ingin running aplikasi, kita harus melakukan change directory dulu ke folder yang front end. Tidak bisa langsung berubah ke atau kita running di folder yang simple storage saja. Jadi harus kita coba kita npm kan, npm start error karena dia tidak menemukan apa yang di run, npm-nya apa yang di run tidak ada. Oleh karena itu kita harus cd dulu, cd smart simple storage front end, baru kita npm start. Nanti akan ada proses, tidak terlalu lama, dia membaca file-file kita tadi. Nah, starting the development server, langsung dia muncul. Nah, langsung muncul. Dan nilai yang kita tersimpan ke MetaMask tadi juga tidak berubah, karena itu dia real time. Jadi tidak berubah ketika kita menjalankan ulang aplikasi tersebut. Jadi ketika kita melakukan running aplikasi atau aplikasi website browser tadi, yang akan muncul adalah nilai yang sudah kita simpan di running sebelumnya. Mau kita cancel atau mau kita apa namanya kita exit dari aplikasinya. Jadi walaupun kita keluar juga, kita running ulang akan angkanya sama. Jadi itu kita akan kembali ke PPT. Baik, tadi belum tertampil, ternyata kita coba di display, share, kita, nah, coba kita terminate. Nah, kita harus npm start, ulang, starting the development server. Kita pergi ke sini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau mau kita terminate program, mau kita exit program, mau kita close program, apapun yang sudah kita lakukan transaksi dan autentikasi di MetaMask tadi, di sini tadi itu tidak akan berpengaruh dengan nilai yang sudah tersimpan. Jadi mau kita close aplikasinya, kalau sudah ada history seperti ini sudah ada confirm set Mei 2025, berarti kita sudah melakukan penyimpanan data. Jadi kalau kita mau kita exit nanti, dia akan tetap nilainya sesuai dengan yang terakhir kali kita rubah. Jadi tidak bisa kita dengan mudah mengubah-ubah angka-angkanya. Baik, itu saja mungkin untuk penjelasan aplikasi Simple Storage dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Abdul Hafiz dengan nomor NIM 223434017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.